Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dira Dara Irawan, absen 16 dari kelas 11/4. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang dakwah Mughal, subbab aspek sosial dan budaya. Langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, aspek sosial. Jadi kehidupan sosial di India saat itu mengalami perubahan, terutama pada masa pemerintahan Akbar I. Akbar I menanamkan sikap toleransi beragama antar umat beragama. Dilihat pada saat itu, dakwah Mughal mempunyai beberapa perbedaan agama seperti Islam, Hindu, dan Buddha, dan lain-lain. Namun mereka tetap dapat hidup berdampingan, rukun dan damai karena kebijakan pemerintah yang adil. Akbar I juga memberikan kebijakan lain seperti menghapus sistem kasta yang menjadi pembeda derajat antar manusia saat itu dan penghapusan pajak jizyah yang dibebankan kepada masyarakat non-muslim. Dari beberapa kebijakan tersebut dapat kita lihat bahwa pemerintah saat itu ingin menciptakan kesetaraan antar masyarakat. Selanjutnya, pada bidang pendidikan, Akbar I mendirikan banyak madrasah dan pusat pembelajaran yang dapat digunakan atau diakses untuk semua kaum dan kalangan. Juga Akbar I memberikan tanah-tanah wakaf kepada lembaga agama dan sosial untuk membantu masyarakat. Akbar I juga memberikan kebijakan lain seperti larangan menikah dini, membatasi poligami, dan kebijakan perkawinan yang adil. Selanjutnya, dalam bidang aspek budaya, jadi pada dakwah Mughal itu, jika ada budaya masuk, mereka tidak menghapus budaya yang lama, namun mereka mencampurkan kedua budaya tersebut atau bisa disebut akulturasi. Contoh akulturasinya ada pada penggunaan kalender Bengali. Kalender Bengali ini merupakan akulturasi dari kalender Islam dan Sanskerta. Digunakan untuk mempermudah mengetahui waktu tanam dan penarikan pajak. Selanjutnya, pada bidang keagamaan, Akbar I memperkenalkan konsep dinillah atau agama Tuhan yang berisi tentang penggabungan unsur-unsur terbaik beberapa agama, bertujuan untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antar umat beragama. Namun ada beberapa ulama yang menolak konsep dinillah ini karena menganggap sesat. Selanjutnya, pada bidang sastra dan seni, jadi karya-karya berbahasa Persia dan India saat itu mengalami perkembangan yang pesat. Para pujangga, seniman itu menulis karya sastra, puisi, dan lukisan dengan menggabungkan kebudayaan Islam dan India. Contoh lukisannya seperti ini. Selanjutnya, pada bidang bahasa, pada pemerintahan Jahangir ditetapkan bahasa resminya itu bahasa Urdu karena perbedaan bahasa saat itu seperti penggunaan masyarakat beberapa menggunakan bahasa Arab, Persia, Sanskerta, dan lain-lain. Jadi ditetapkan bahasa Urdu untuk mempermudah komunikasi sebagai bahasa resmi negara. Selanjutnya ada bidang arsitektur. Yang paling terkenal yang pertama ada Taj Mahal yang didirikan oleh Shah Jahan untuk mengenang istrinya dengan bangunan berwarna putih dari marmer. Selanjutnya ada Benteng Merah, sesuai namanya berwarna merah dari batu pasir merah untuk dijadikan sebagai istana dan pusat pertahanan kerajaan. Ada juga Masjid Jamak yang selain digunakan untuk sholat, digunakan juga untuk kegiatan keagamaan saat itu. Ada juga Benteng Agra yang dijadikan pusat pemerintahan dan tempat tinggal kerajaan keluarga raja. Ada juga di Lahore ada dua, Lahore Fort dan Masjid Badshahi. Setelah dilihat dari arsitekturnya, dapat kita simpulkan bahwa dakwah Mughal ini mempunyai kesamaan, yaitu kubahnya besar, menaranya tinggi, dan
tamannya rapi, juga didominasi oleh warna merah dan putih. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang kita belajar tadi dapat menjadi manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan cari kesempurnaan, karena kesempurnaan ada jika aku dan dia disatukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.